seberapa penting sih perpajakan di dalam dunia bisnis? Wah, bukan seberapa penting ya, tapi apapun bisnisnya pasti berkaitan dengan pajak gitu. Baik itu levelnya mikro, makro, apapun UMKM maupun skalanya udah besar. Sehingga para yang memulai usaha minimal selain dia belajar mau jualan apa, dia harus juga tahu aturan regulasi terkait dengan perpajakan. Karena jika terlambat itu akan ada denda-denda yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarki Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight? Kalau kemarin-kemarin kita belajar bisnis, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting dalam bisnis, yaitu mengenai perpajakan. Ini yang luar biasa banget nih ya, kalau urusan pajak itu nggak bisa main-main. Bener-bener nih ya, para pelaku usaha tuh harus bener-bener memikirkan banget nih urusan perpajakan. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung, nah di sini kita udah ada kedatangan Mas Angga. Hai Sobat Pajak, sudah siap untuk menghadapi musim pelaporan SPT tahunan? Jangan khawatir, di sini saya akan membantu Anda mempersiapkan semua yang diperlukan untuk melaporkan SPT tahunan dengan lancar. Pertama, pastikan Anda memiliki NPWP. Kedua, siapkan slip gaji atau dokumen penghasilan Anda. Selanjutnya, siapkan bukti potong pajak. Pastikan juga Anda telah mempersiapkan laporan harta dan kewajiban Anda dengan cermat, seperti catatan properti, investasi, dan utang Anda. Dan yang terakhir, pastikan Anda telah menyiapkan semua informasi yang diperlukan untuk mengisi formulir SPT tahunan Anda. Anda dapat mengisi formulir ini secara online melalui situs web resmi DJP. Dengan persiapan yang baik, Anda akan melaporkan SPT tahunan Anda tanpa masalah. Mari bersiap-siap dan melaporkan SPT tahunan dengan percaya diri. Mas Angga ini adalah seorang konsultan pajak yang memiliki jasa layanan pajak yang bernama apa, Mas? Artos.id. Artos.id. Mun orang Sunda namanya pasti ngerti meureun ya, eta urusan artos, cicis gitu. Aduh Mas Angga, makasih banget udah datang ke Hierarki Insight. Thank you banget. Sekarang kita mau ngulik-ngulik nih Mas Angga nih. Boleh lah ya. Kalau ngomongin pajak di depan kamera tuh Bu ya. Aku salah ngomong. Mas Angga, saya mah cuma host di sini Mas ya. Betul. Kita disclaimer dulu, saya cuma host loh. Disclaimer lah aku gitu. Coba Mas Angga cerita dong, gimana sih ceritanya kok akhirnya menjadi seorang konsultan pajak? Oke, jadi ya sebegitu memang cintanya kah dengan perpajakan? Ya, jadi awal bulannya itu pasti dari jenjang pendidikan. Karena saya itu lulusan S1 Ekonomi di Universitas salah satu di Bandung. Universitas swasta di Bandung. Nah, dari universitas ini saya jurusannya akuntansi. Oh, sama kita. Sama ya. Aku dulu akuntan loh, Cie. Nah, cuman harus dijelasin dulu. Lulusan dari swasta, salah satu universitas di swasta ini, itu sangat susah mendapatkan IPK 4 atau 3. Nah, mungkin tahu ya teman-teman dari mana ya, daerah atas lah. Cimbeleit. Oke. Nah, saya itu memang termasuk mahasiswa yang IPK-nya agak kurang karena cuman IPK-nya itu 2, berapa. Itu. Nah, dari situ saya bingung. Saya mau dapat kerja apa dengan IPK segini ya? Mau ke Big Four juga nggak mungkin. Nah, mencarilah peluang. Akhirnya melihat bahwa di berita banyak sekali pemahaman bahwa orang Indonesia ini sangat kurang sekali minim terkait dengan ilmu perpajakan. Nah, disitulah, saya background-nya akuntansi dan saya juga kalau mau cari kerja juga susah, IPK-nya kecil, maka saya mencoba memulai brevet.
Nah, dari Ngambil brevet, ini brevet, kursus brevet. gitu. Karena di universitas saya kurang maksimal, saya belajar lagi di brevet. Setelah itu saya ikut tes dari Menteri Keuangan gitu ya, lisensinya, yaitu menjadi konsultan pajak. Nah, dari situlah luar biasa, awal mula menjadi keren. konsultan pajak gitu. Oh, jadi akhirnya dari brevet tadi akhirnya ngambil lisensi dari Menteri Keuangan, Betul. menjadilah konsultan pajak. Iya, betul. Itu di tahun berapa tuh, Kang? Apanya? Maksudnya mulai buat konsultan Buat pajak. konsultan pajak. Nah, jadi saya tuh lulus 2016 gitu ya. Tentu saja brevet itu kan perlu biaya juga dan juga modal usaha untuk membuat konsultan pajak juga perlu modal. Sehingga memutuskan 2017 itu saya mengumpulkan kerja sambilan dulu. Mengumpulkan modal, nah ketika ada modal baru ikut brevet itu apa. Nah, berarti kalau awal mulai itu dari 2017. 2017. Iya, persiapannya dan baru dapat lisensinya itu di 2019. Oh, berarti Nah, udah baru 6 tahunan ya sekarang betul, ya. langsung mendirikan brand artos.id. Artos.id. Kenapa artos.id? Itu dia. Nah, jadi ya mungkin saya mencari nama unik ya, yang dimana simple, tapi juga mengandung arti semua orang ngeh. Oh, itu tuh uang gitu. Nah, cuman kan masa dengan kata-kata umum uang brand itu kan nggak boleh juga ya. Nah, saya cari, oh iya karena saya lahir di budaya Sunda gitu ya. Ya udah, saya cari apa sih kata-kata yang enak, yang berkaitan dengan uang di bahasa Sunda itu, yaitu artos gitu. Luar biasa banget. Terus Kang Angga, ini kan kita lagi ngobrolin ya buat teman-teman Hierarki Insight nih, mungkin banyak yang pengen menjadi pelaku usaha atau bahkan mungkin sudah menjadi pelaku usaha. Seberapa penting sih perpajakan di dalam dunia bisnis? Wah, bukan seberapa penting ya, tapi apapun bisnisnya pasti berkaitan dengan pajak gitu. Baik itu levelnya mikro, makro, apapun UMKM maupun skalanya udah besar. Sehingga para yang memulai usaha minimal selain dia belajar mau jualan apa, dia harus juga tahu aturan regulasi terkait dengan perpajakan. Karena jika terlambat itu akan ada denda-denda yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi memang penting banget untuk mengetahui apa itu perpajakan di dunia bisnis. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, misalnya pengen memulai bisnis gitu ya, terus pengen tahu, maksudnya pengen aman juga nih dari sisi pajak, maksudnya kan mungkin kalau misalnya orang-orang yang baru mau memulai bisnis nih, para pelaku bisnis gitu kan, para pelaku usaha yang baru memulai, kadang-kadang mungkin mereka tidak aware ya terhadap perpajakannya, apa saja sih perpajakan yang ada di maksudnya yang harus gue pikirin nih gitu kan. Nah kalau kayak gitu apakah dari Mas Angga bisa memberi edukasi gitu seperti itu atau gimana tuh? Apakah dari Artos ID itu ada kelas atau ada informasi atau ada apa? Biasanya gimana tuh Mas? Iya memang cara mengedukasinya itu adalah ya seperti ini, kita membuat konten-konten gratis terkait dengan edukasi perpajakan melalui media sosial. Karena sangat efektif sekarang media sosial, apalagi orang Indonesia itu sangat hobi melihat smartphone. Jadi saya pasti mengedukasi melalui media sosial ini. Dan saya pun harus belajar menjadi podcaster gitu ya, kayak ibu ini nih yang udah ahli gitu ya. Kalau gitu Mas aja yang jadi hostnya boleh gantian. Tapi jangan nanti aku yang ditanya-tanya bahaya. Ya, nah jadi ya memang edukasi dari media sosial ini sangat penting terkait dengan edukasi perpajakan sehingga sangat mudah diakses oleh teman-teman yang mau mengetahui perpajakan. Itu sih salah satu caranya. Jadi untuk teman-teman pelaku usaha nih yang pengen belajar mengenai perpajakan bisa cek di artos.id. Itu Instagram. Instagram juga ada, tapi karena artos.id ini udah diambil sama merek baju. Aduh. itu fakta ya. Aduh, sebel banget gitu ya. Tapi haki saya udah saya amanin gitu. Cuman ya saya nggak bisa nge-take down Instagram karena belum ada waktu juga gitu ya. Jadi kalau di Instagram itu artos.id consult. Nah, itu IG-nya. Artos.id consult. Ya. Gitu. Terus kalau artos.id memang ini juga nama website yang kita lagi development yang terkait dengan isinya itu nanti websitenya itu mengenai perpajakan juga yang bisa diakses sama teman-teman. Gitu. Luar biasa banget ya. Kenapa sih seneng pajak? Seneng ngitung-ngitung emang dari kecil? Kan dari accountant, dari accounting ya, terus udah gitu ke perpajakan itu kan segala sesuatu yang berhubungan dengan angka gitu kan? Iya.
Lebih ke kalau dari kenapa suka pajak itu dari cerita yang tadi karena kepepet aja IPK saya kecil satu itu ya. Tapi kan sebelumnya kenapa ngambil accounting coba? Ya, accounting itu memang awal mulanya itu bukan suka matematika atau suka angka, tetapi melihat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sangat menarik karena terdapat informasi-informasi yang terkait dengan usaha saya itu sehat atau enggak, gitu. Sehingga accounting ini benar-benar ilmu yang bisa mempelajari sesuatu hal usaha kita ini sehat atau enggak. Makanya dari situ ketertarikan terkait dengan accounting juga sih gitu. Oh, luar biasa ya, jarang-jarang loh Mas, maksudnya ya nggak sih orang suka dengan angka Oh iya, gitu betul. kan. Tapi kalau angkanya uang sih semua suka deh Nah itu kayaknya. sih poinnya itu. Kalau uang semua suka ya. Terus Mas, sekarang kan nih yang lagi heboh ya gitu tahun ini kan mungkin Cortex nih, ya nggak sih gitu. Boleh nggak sih ceritain nih sama kita ya semuanya, kita mau belajar nih gitu mengenai Cortex itu. Oke. Jadi Cortex ini mungkin sebuah aplikasi yang baru diluncurkan di 2025, tepatnya 1 Januari 2025. 2025. Ya, implementasinya walaupun edukasinya itu udah dari tahun ke belakang, 2024 tuh Udah banyak ya kantor pajak edukasinya sudah ya. mengembar-gembor bahwa 2025 itu bakal Ada Cortex Cortex. gitu. Nah, Cortex itu apaan? Nah, mungkin kalau kita tadi ngobrol sebentar sebelum podcast, buat Teteh itu kan pernah di Australia, yang dimana sistem di Australia itu semua sudah terkoneksi, gitu ya, baik itu perpajakan, terus juga tadi juga cerita tentang membuat SIM itu sudah nyambung semua di Australia. Nah, di Indonesia itu mau menuju ke sana. Oke. Nah, dimulainya dari apa? Dari sistem Cortex. Dari sistem pajaknya ini. Betul. Dari sistem Cortex ini menghubungkan semua instansi pemerintahan seperti misalnya Kemenkumham, data akta, data misalnya NIB, OSS, itu semuanya sudah terhubung di Cortex. Terus juga data di Dukcapil gitu ya, KTP gitu ya. Itu semua sudah terhubung dengan Cortex. Dan juga yang paling penting adalah data dari OJK. Nah, OJK ini kan terhimpun data-data rekening koran perbankan. Dan itu semua sudah terhubung melalui Cortex. Jadi intinya satu sistem yang disebut Cortex adalah menghubungkan semua untuk kepentingan keperpajakan gitu, dihubungkan semua. Nah, itulah Cortex gitu. Jadi kalau misalnya sekarang untuk teman-teman Cortex itu berarti harus apply dulu kah atau gimana nih untuk teman-teman pelaku usaha nih atau bahkan pribadi pun ya? Bahkan pribadi pun gitu kan? Gitu. Ya betul. Nah, jadi Cortex ini karena sudah terhubung dengan Disdukcapil, maka nomor NPWP yang kita punya dulu itu sudah dihapuskan, tetapi diganti menjadi NIK. Nah, NIK ini sudah menjadi NPWP. Jadi sekarang langsung udah nggak pakai gitu. NPWP jadi kita lagi. Jadi login, kita itu adalah NPWP betul. kita. Jadi ketika kita login Cortex itu kita membutuhkan nomor NIK. Nah, ketika nomor NIK masuk, barulah di situ nanti ada ubah password, ubah email. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan di sana dan barulah bisa login aplikasi Cortex ini. Gitu, jadi semuanya semuanya udah di dalam satu aplikasi itu. Dalam satu aplikasi gitu. Walaupun brandnya emang bagus, tapi masih tetap dalam penyempurnaan sistem sampai saat ini. Gitu. Terus apa saja yang mungkin perlu disiapkan nih buat kita-kita atau para teman-teman pelaku usaha atau bahkan pribadi pun dalam menghadapi Cortex ini? Maksudnya harus segera kita apply ke si Cortex ini atau gimana tuh Mas? Betul, karena aktif di 1 Januari 2025 dan pemerintah sudah memutuskan bahwa semua wajib memakai Cortex untuk kewajiban perpajakan ke depan. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh kita? Yaitu ya ilmu akuntansi tadi. Kenapa? Karena nanti Cortex itu kan semua data itu sudah ada ya di Cortex. Tetapi cara mengkomunikasikan itu memakai ilmu keuangan yang disebut dengan accounting. Misalnya nih di Cortex terdeteksi gitu ya, ada harta 1 miliar. Wah, sama pajak dikomprim dong pakai surat cinta. Ini 1 M tuh uangnya dari mana gitu. Nah, kita menjawabnya itu memakai ilmu akuntansi yang dimana mungkin saja itu bukan seluruhnya penghasilan, tapi bisa juga ilmunya sumber uangnya itu bisa juga kan dari pinjaman atau juga
dana titipan mungkin dari teman gitu ya, nitip dulu dong 500 juta di kamu, nanti besok balikin gitu ya. Nah, semua itu diungkapkan dengan memakai ilmu akuntansi untuk menjawab surat cinta tersebut, sehingga tahu uang 1 miliar ini sumbernya dari mana gitu. Kalau misalnya dari penghasilan ya ada pajaknya gitu ya. Kalau hutang, oh berarti itu bukan objek penghasilan gitu ya. Ataupun dana titipan, itu kan cuma nitip dan nanti ditransfer lagi. Sehingga untuk menjawab apa yang dipersiapkan yaitu ilmu accounting tersebut gitu. Sehingga kita bisa menjawab surat cinta yang dikirim oleh kantor pajak gitu. Wih, luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang pengen ya dapat surat cinta nggak sih? Enggak ya. Kalau kantor pajak kayaknya jangan. Kayak nggak ada ya gitu. Iya. Kalau surat cinta yang lain boleh ya, Iya. asal jangan dari yang satu ini gitu. Terus masa enggak kalau misalnya kayak sekarang nih kan sudah banyak teman-teman yang mungkin bisnisnya lebih ke digital gitu ya. Oke. Mungkin influencer, KOL gitu kan. Nah, YouTubers gitu kan. Nah, kalau kayak gitu tuh perpajakannya gimana ya? Oke. Konsepnya tuh gini, di Indonesia sistem pelaporan perpajakan itu adalah kita melapor sendiri, menghitung sendiri, men-store sendiri. Nah, ada baiknya mau dari sumber apapun, dari online atau dari offline, kita tuh harus paham mengisi SPT-nya. Gitu, mau nggak mau itu. Nah, ketika sudah paham, teman-teman harus melaporkan penghasilannya sendiri. Semua yang masuk maksudnya sebagai penghasilan itu harus dilaporkan ya. Harus Jadi dilaporkan, jangan lupa nih teman-teman, betul. semua yang masuk sebagai penghasilan, walaupun itu misalnya dari influencer, misalnya Betul. penghasilan dari dia menjadi influencer Betul, gitu ya. gitu. Jadi KOL gitu, itu Betul. harus dilaporkan Harus ya. dilaporkan dan walaupun misalnya teman-teman antara kutip nggak mau ngelaporin gitu ya. Nah, kadang misalnya dari influencer sendiri, dia kan bekerja untuk suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini sudah pasti melaporkan ya, bahwa melaporkan dia jasa dia dong, iya, dengan maksudnya dia memberikan membayar si influencer bukti ini foto. gitu kan ya. Sehingga ya udah terdeteksi juga Pas gitu kan. terdeteksi ya. Influencer ternyata oh iya dari PT ini gitu. Apalagi dengan sistem Cortex sudah terhubung semua. Udah terhubung. Nah, jadi makanya ketika online ya memang ilmu terkait dengan pengisian SPT itu sendiri sih gitu yang harus dipahami oleh semua orang. Nah, kalau teman-teman nih maksudnya itu SPT kan udah apa namanya self assessment gitu kan ya. Betul. Kalau misalnya nih ada teman-teman atau teman-teman Hierarchy Insight nih yang bingung nih untuk ngisi SPT, bisa nggak sih ke artos.id? Boleh banget dong. Nanti diajarin gitu. Betul. Jadi nanti kita step by step ataupun nanti kita mengeluarkan kelas gratis juga. Oh, ada. Ih, luar Jadi biasa nih kita ini merupakan salah satu tanggung jawab kita terhadap sosial gitu ya. Kita pingin men-share ilmu gratis. Tapi di situ ada promosi dikit sih biasanya di kelas gratis gitu. Gak apa-apa lah, promosi kita juga lagi apa-apa lah ya. di sini ya masih gitu kan. Cuman kalau terkait dengan ilmu kita pasti kasih gratis. Karena apa? Karena sebenarnya ilmu ketika teman-teman cari di Google atau semuanya di internet juga itu ada semua udah ya. ada sebenarnya. Tapi kan gini ya, maksudnya kalau misalnya kita baca nih gitu Tuh. kan, maksudnya kita cari nih di Google, mungkin keluar tuh semua gitu. Tapi kan kadang-kadang mungkin terutama mungkin yang bukan dari background accounting atau pajak gitu membacanya kan suka bingung kan. Betul. Itu naon sih maksudnya gitu ya, suka bingung gitu. Nah, itu bisa diedukasi Nah, sama itulah Pak makanya Atos. nggak semua konten elektronik itu memang efektif terkait dengan edukasi perpajakan. Makanya kita bikin edukasinya itu dengan kelas gratis. Yang dimana nanti teman-teman bisa workshop bareng tim Artos, terus kita ajarin step by step pengisian SPT tahunan. Untuk gitu. ngisi SPT tahunan Betul, pribadi. betul. Tapi kalau perusahaan juga Artos ID bikin dong, maksudnya Betul. ngerjain juga dong kalau Betul, misalnya jadi untuk lisensi perusahaan gitu. betul. Jadi lisensi Artos.id ini udah sampai B levelnya. Yang dimana kalau A itu sudah bisa Pribadi, individual. mengurusi perpajakan orang pribadi, kalau B dia orang pribadi bisa, badan usaha juga bisa gitu. Badan usaha juga ya. Betul. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih yang pribadi harus ngisi perpajakan untuk SPT pribadinya, dan untuk teman-teman yang punya usaha juga harus banget ngisi perpajakan untuk usahanya. Kalau bingung, cek aja langsung ke artos.id gitu. Terus Mas Angga, kalau misalnya nih sekarang kan udah zamannya AI gitu kan. Nah,
itu tuh kan banyak yang bilang, oh nanti tuh apa namanya profesi ini hilang, profesi ini hilang, profesi ini hilang, profesi ini hilang digantikan oleh AI. Bagaimana dengan accountant dan pajak? Oke. Ya, kalau accountant dan pajak gitu ya. Menurut saya memang AI ini pandangan pribadi ya. AI ini cuma sebagai tools untuk mempercepat kerja kita dalam baik itu accounting dan juga pajak. Nah, cuman AI tetap tidak bisa menggantikan hubungan manusia. Nah, hubungan manusia ini apa? Ketika nanti misalnya hadir sebagai subjek hukum pajak. Nah, itu kan harus dihadirkan oleh orangnya sendiri ataupun sebagai kuasanya. Nggak mungkin AI sebagai kuasa pajak karena dia nggak bisa berbentuk kan gitu ke kantor pajak. Bahwa ini konsultan aku. Iya gitu kan nggak bisa. Secara hukum tuh belum bisa ada AI menggantikan kuasa pajak sehingga tetap apalagi peraturan perpajakan itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Sehingga yang bisa mengartikan dan juga mengartikan keseluruhannya itu tetap harus melalui hubungan manusia gitu. Nah, dari situlah menurut saya AI ini cuma sebagai alat bantu bagi para profesional baik itu accountant dan juga tax consultant. Itu sih pandangan pribadi saya. Jadi aman lah ya insya Allah ya profesi ini ya sampai 10, 20, 30 tahun ke depan gitu. ya. Jadi ya nggak usah takut juga. Ini juga berlaku juga untuk profesi yang lain sih. Tetap walaupun ada AI yang menciptakan itu tetap manusia sih, sulit untuk digantikan. Betul. Tapi kan kalau denger ya kayaknya heboh banget ya gitu. Iya sih heboh gitu. Maksudnya ya mungkin karena bisa semuanya dia. Kekuatan media juga mungkin ya dari AI gini-gini, jadi sehingga membentuk perspektif yang agak menakutkan untuk AI ini sih. Nah terus Kang Angga, kalau misalnya nih ya para entrepreneurs, pelaku usaha gitu kan kadang-kadang kita suka udah keburu takut duluan nih ya kalau dengar pajak, wah udah langsung stres tuh, takut tuh gitu kan ya. Ada nggak sih cara kita untuk, terus udah gitu banyak nih yang cerita gitu misalnya gitu kan, maksudnya aduh saya males deh bisnis, nanti uangnya habis buat bayar pajak gitu, jadi akhirnya nggak ada untungnya. Bener nggak sih mitos itu? Iya, jadi sebenarnya mitos itu bakal terjadi kalau tidak tahu aturan perpajakan. Ilmu perpajakannya gitu ya. Kalau ada ilmu perpajakan, kita bisa memanfaatkan celah-celah secara legal terkait dengan perpajakan ini sehingga bisa menghemat mungkin ratusan juta bahkan berlian-berlian. Oh boleh di-share nggak tuh? Boleh ya, di-share ini salah satunya ya. Contoh-contoh gitu kan kita harus belajar dong, siapa tahu nanti udah deh aku masuk mamaartos.id deh. Siapa tahu ya bisa maksudnya legal tapi kan semuanya legal kan. Nah, gitu. Contoh misalnya legal itu salah satu cara menghemat pajak, tetapi secara legal itu disebut juga tax planning. Nah, beda dengan tax evasion yang dimana itu penghindaran pajak dengan menabrak aturan. Nah, di sini adalah kalau tax evasion. Nah, itu tuh penghindaran pajak kan. Nah, itu tuh segala aturan perpajakan ditabrak semua tuh. Nah, beda dengan tax planning. Tax planning itu adalah perencanaan pajak yang dimana memanfaatkan aturan perpajakan secara maksimal sehingga kita bisa menghemat pajak. Nah, contohnya ini yang akan share adalah tips bagi para UMKM di Indonesia. Nah, bagaimana tax planning yang benarnya? Karena kita tahu UMKM ini kan tulang punggung ekonomi Indonesia ya, jadi sangat relevan tax planning yang kita share ini untuk para UMKM. Nah, jadi para UMKM ini jika berbentuk orang pribadi, teman-teman bisa memanfaatkan tarif pajak yang sangat kecil, yaitu 0,5%. Bukan 25 ya? Bukan. Nah, karena pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk UMKM yang dimana ada tarif final 0,5% gitu. Untuk yang omsetnya di bawah 4,8. Betul. Asal omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Dan untuk pribadi juga omset dari 0 sampai 500 juta itu belum kena pajak. 0 sampai 500 juta setahun dalam satu ya? tahun itu belum kena pajak. Sehingga teman-teman untuk pribadi bisa memaksimalkan fasilitas ini gitu. Sehingga teman-teman jika sudah tahu peraturannya kan bisa menghemat berapa ratus juta kan, lumayan gitu ya. 0 sampai 500 juta itu nggak kena pajak. 500 juta sampai 4,5 miliar itu hanya cukup tarif pajaknya itu 0,5%. Untuk pribadi? Untuk pribadi gitu. Nah 7 tahun. Nah ketika sudah 7 tahun habis, barulah teman-teman mendirikan CV. Nah dari CV gunakanlah tarif 0,5% juga.
tetapi cuman untuk 4 tahun gitu. 4 tahun Dari orang pertama, pribadi ya. berubah jadi badan usaha gitu. Nah, ketika badan usaha, bagaimana teman-teman mengambil uangnya dari CV tersebut? Nah, dalam suatu peraturan perpajakan, CV itu bagi para ownernya ketika menarik dividen atau kalau CV itu disebutnya prive. Itu bukan objek pajak. Sehingga pajaknya cuma sekali di CV. Nah, itu bisa hemat juga untuk jadi nggak kena pajak pribadinya. Nggak, karena badan usaha CV itu kumpulan orang-orang. Beda dengan badan usaha PT. Gitu. Nah, itulah salah satu mungkin tips bagi para UMKM. Gitu. Ini penting banget loh teman-teman nih. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman di luar sana, baik pribadi maupun para pelaku usaha, kayaknya butuh banget nih kalau memang belum ada ilmu perpajakan, kayaknya lebih baik segera konsultasikan dengan artos.id gitu ya Kang. Terus ada apa lagi tips-tipsnya Kang? Tips-tipsnya ya ini mungkin ini agak ekstrim ya, tapi legal dilakukan ya. Misalnya kita pingin omsetnya itu di bawah 4,8 miliar, tetapi omset secara marketplace gitu ya, kelihatannya itu udah di atas 4,8. Nah, salah satunya adalah dalam peraturan perpajakan itu boleh mendirikan badan usaha berapapun. Sehingga dengan memecah omset untuk badan usaha satu misalnya masih di bawah 4,8, badan yang kedua masih di bawah 4,8, pecah omset itu hal yang wajar. Sehingga perpajakannya itu tersendiri masing-masing dan lebih hemat. Gitu. Tapi nggak pusing tuh jadi banyak gitu? Ya risiko gitu. Kita kan memanfaatkan peraturan tetapi tidak melanggar kan gitu. Nah, itu hal yang lumrah sih di lapangan gitu. Jadi dibikin beberapa ini mecah omset. Betul. Ya. Luar biasa ya, banyak sekali. Ada lagi nggak tips-tips lagi? Banyak sih sebenarnya, cuman kayaknya nggak cukup. Biar belajar ya. Jadi teman-teman Hierarki Insight itu biar mendapatkan benar-benar pencerahan gitu. Gimana sih caranya mengoptimasi justru ya, mengoptimasi supaya badan usahanya itu, bisnisnya itu semakin growing gitu kan, dalam artian tidak tergerus. Karena kalau misalnya nggak tahu ilmu pajaknya bisa-bisa tergerus malah gitu. Nah, salah satunya lagi adalah jadi dalam perpajakan gitu ya. Ini logika accountingnya. Semakin besar biaya, berarti semakin kecil margin yang didapatkan. Keuntungan. Ketika semakin marginnya kecil, berarti perpajakannya kecil. Nah, bagaimana cara memaksimalkan biaya-biaya tersebut dalam laporan keuangan secara legal? Nah, jadi ada pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan gitu ya. Nah, itu di situ tuh terdapat biaya-biaya yang memang diperbolehkan oleh perpajakan. Nah, teman-teman bisa memaksimalkan biaya tersebut di laporan keuangan dengan cara merinci sedetail mungkin sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apa aja tuh yang boleh dimasukin? Nah, salah satunya adalah ya pasti biaya pembelian bahan dan juga biaya gaji gitu ya. Ketika kita ngasih tunjangan ke pegawai, itu kan berarti membesarkan beban gaji suatu perusahaan. Nah, ketika beban sudah besar berarti margin kecil. Nah, margin kecil berarti pajaknya kecil. Nah, jadi dengan mengetahui biaya di pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memaksimalkan tahu biaya-biaya ini yang boleh secara pajak, itu bisa hemat banyak banget sih bayar pajaknya kayak gitu. Wih, kayaknya ini harus ada sesi khusus ya, benar-benar yang membedah satu persatu. Boleh nggak nanti kalau misalnya ada satu case tadi dari teman-teman, mungkin teman-teman Hierarki Insight ada yang ingin dibedah case-nya, dibedah sama Mas Angga? Boleh. Bener ya? Chat pertanyaan mungkin ya. Nanti tinggal hubungin aja Mas Angga di artos.id ya Mas ya. Oke, thank you banget loh Mas Angga. Nih, aku banyak banget belajar hari ini dan semoga teman-teman Hierarki Insight di luar sana juga banyak belajar mengenai perpajakan. Jangan lupa, penting banget untuk mengetahui ilmu pajak dan jangan lupa juga harus bayar pajak gitu ya. Bagi yang individu maupun pelaku usaha. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa cek-cek ke Mas Angga di artos.id. Mas Angga, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Hierarki Insight di luar sana? Iya. Ketika dapat surat cinta dari pajak, tetap tenang dan hubungi artos.id. Keren! Thank you banget Mas
Oke, Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ilmu perpajakan ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman di luar sana. Jangan lupa kalau bingung hubungi langsung artos.id. Terima kasih semuanya. Bersama saya Hira Syahir di Hierarchy Insight. Sampai bertemu minggu depan. Yay.